Jadi mungkin kegiatan hari ini lumayan padat ya Kak. Betul. Kita dari pagi tadi udah dari penginapan kita, terus kita berangkat menuju studio dan hari ini kita ada vokal direct. Jadi lagu-lagu yang udah kita ulik sendiri di kamar kemarin. Hari ini nih penentuannya apakah improv-improv itu bisa dipakai atau enggak. Dan Jadi diarahkan kembali. Mm-mm. Ceritakan nih kegiatan hari ini apa sih? Oke, jadi kegiatan hari ini Sebutin nama dulu. oh, oke. Halo, saya Perkenalkan dulu ya. Oh, oke. Enggak semuanya dulu nggak sih Ya, perkenalan? perkenalan kayak tadi aja lah ya. Ya udah, ayo. Perkenalan semua kayak tadi. Ya. Oke. Iya, iya. Kita perkenalan dulu kali ya, mungkin dari Kaniki mungkin. Oke. Halo, aku Niki Becker, aku 22 tahun dan asalku dari Jakarta. Halo semuanya, aku Keiko Regine, usia aku 17 tahun dan aku dari Jakarta. Halo semuanya, aku Arun Munyenyo, aku berasal dari Kota Batam, usia aku 20 tahun. Aku Rio Laskart, usia 25 tahun dari Mojokerto. Oke. Nah, kegiatan hari ini apain aja sih tadi? Oke, jadi mungkin kegiatan hari ini lumayan padat ya Kak. Betul. Kita dari pagi tadi udah dari penginapan kita, terus kita berangkat menuju studio dan hari ini kita ada vokal direct. Jadi lagu-lagu yang udah kita ulik sendiri di kamar kemarin. Hari ini nih penentuannya apakah improv-improv itu bisa dipakai atau enggak. Dan diarahkan kembali. Bener banget. Yes. Terus selain itu juga nanti kita akan ada interview, bikin VT, Ya. untuk nantinya ditampilin untuk sebelum kita perform, itu biasanya ada video-video daily kita dan interview kita itu kita syuting hari Ditampilkan. ini. Kita Ya. Terus juga ada fitting baju ya, fitting baju buat perform nanti. Jadi ya ini memang jadwal yang padat, tapi kita tetap menjalaninya dengan penuh semangat. Yes. Kalau dari Bang Rio gimana? Kayaknya aktivitas kita semua tadi udah disebutin ya. Jadi aktivitas kita emang hari ini padat banget gitu. Itu aja sih. Titik profil oke masing-masing kalian kan menceritakan tentang ayo kegiatan kalian, kebiasaan kalian mungkin selama di karantina. Ya. Oke, baik. Jadi tadi kita udah ngelakuin VT profile ya tadi barusan, cuman agak ada nervous-nervousnya juga sih interview, cuman ya kita lebih menggali lagi sih, maksudnya sisi yang orang lain nggak tahu tentang kita, di situ kita keluarkan, terus lebih pengen lebih dikeluarkan lagi sih, maksudnya tujuan kita di sini tuh apa, lebih gitu. Dan mungkin juga nanti dari VT kita ada fun fact atau mungkin beberapa cuplikan yang akan menunjukkan keseharian kita juga selama Ya. di karantina. Jadi saksikan terus ya Indonesian Idol. Banyak hal-hal yang nggak terduga nggak sih di titik profil lain, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin maaf kayak berngorok atau kayak kebiasaan-kebiasaan yang tak terduga mungkin. yang Oke. Kebiasaan apa ya yang tidak terduga? Mungkin bukan kebiasaan, tapi lebih tepatnya ini kayak ilmu baru buat teman-teman yang lain juga. Kayak pas kita karantina tuh ternyata ada beberapa teman-teman yang belum tahu cara cuci baju. Yes. Begitu. Belum Dan- tahu cara memakai mesin cuci. Dan Iya. gosok baju juga jujur. Busuk baju. Ada. Wow. Nah, ini itu fun fact seru sih. Iya, makanya aku sama Kak Niki tuh jadi yang ngajarin mereka. Iya, kita guide-nya. Kayak Iya. tour guide kita ya. Dan mereka jadi dapat ilmu baru lewat Betul. karantina ini. Itu sih kayak keseharian-keseharian kayak gitu. Lalu dari Iya, happy banget. Jadi kita akhirnya sesama teman ini jadi saling tahu satu sama lain gitu ya, keunikan teman kita. Ketika kita lagi down juga kita sering banget kayak saling nguatin satu sama lain gitu. Bikin kita jadi makin akrab satu sama lain gitu. Iya. oke, kalau untuk persiapan showcase nih, dari kalian sendiri seperti apa? Kalau persiapan showcase mungkin bisa dimulai dari Kaniki dulu deh. Oke. Biar mikir bentar ya pemirsa. Oke, kalau dari aku persiapan final showcase-ku ini lagu yang akan aku bawakan ini dia agak puitis ya, bukan agak lagi sih, memang puitis, iya. Dan ini aku tuh jadi kayak fokusin ke gimana cara interpretasiin lagunya, terus abis itu rasa yang mau dibawa di lagunya itu kayak gimana, terus juga nggak yang kayak cuma main asal teknik doang, tapi bener-bener put the feel, menaruh rasanya di dalam lagu, terus juga selain itu jaga kesehatan juga sih, ya kesehatan suara, ya kayak gitu sih.
Kalau dari aku, yang aku udah persiapin kali ini tuh aku mau nunjukin warna baru yang ada di aku. Jadi aku kalau sebelum-sebelumnya itu bawain lagu-lagu yang cenderung mellow dan sedih, kali ini aku mau bawain lagu yang upbeat dan lebih fun. Dan harapannya juga audience dan penonton di rumah bisa suka juga dengan warna baru yang aku mau tunjukin ini. Terus selain itu ya mungkin aku mengingat komentar dari judges kemarin saat showcase, itu mungkin aku masih gemetar ya di atas panggung karena memang it's a very ini panggung yang sangat amat besar dan sangat megah, jadi masih ada perasaan nervousnya. Jadi aku berusaha untuk lebih sering olahraga belakangan ini supaya juga ngelatih pernafasan aku Jaga supaya lebih stamina ya. stabil. Iya, betul. Kalau dari Arul sendiri mungkin kebalikan sih dari Keiko. Kalau Keiko biasanya nyanyi lagu slow ke beat ya. Kalau aku kan memang terkenal mungkin energik kali ya. Banget. Banget. Di beberapa performance sebelum-sebelumnya aku lebih dance, mungkin lebih soulful gitu ya. Tapi kalau di penampilan yang final showcase ini aku membawakan lagu mellow yang pastinya aku pengen menaruh rasa, bukan cuman Arul cuman bisa joget doang, tapi aku juga punya bernyanyi dengan menggunakan rasa, dan pastinya aku berharap di final showcase nanti aku bisa bernyanyi lebih tenang dibandingkan penampilanku sebelumnya. Kurang lebih gitu sih. Kalau dari aku sih paling lagi-lagi mau coba bawain lagu dengan lebih ke versi aku, karena menurut aku itu penting banget, harus keluar dari penyanyi aslinya gitu, jadi lebih nguatin lagi karakter aku. Dan juga pasti dari showcase sebelumnya kita punya standar atau ekspektasi, jadi aku mau coba meningkatkan lagi, entah itu dari improvisasi atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi menarik gitu. Bener banget. Oke, soal hubungan sesama peserta nih, chemistry-nya seperti yang mungkin Deket banget nih, Udah, ya. deket Deket rapat banget. ya, rapat banget ya. Jadi Enggak, oke, enggak. jadi mungkin Serius. ya serius. Oke, jadi mungkin kalau di kompetisi ya, ini pasti kita kan terasa banget ya rivalnya kalau di panggung ya. Di panggung kita pastinya ya kita saingan, kita di sini kompetisi ya, pasti kita pengen menjadi yang terbaik dong. Betul. Tapi di belakang panggung itu guys, kita semua itu benar-benar ngerangkul banget. Kita benar-benar menjaga kekeluargaan itu, saling support satu sama lain. Tidak ada circle-circle, kita semua berbaur ya Kak. Kita sama-sama berbaur semua. Kita menyatu semua. Kita menyatu semua. Kalaupun ada teman-teman kita yang lagi mungkin sedih, mungkin karena suaranya habis atau kecapean, mungkin kayak semangatnya turun, itu pasti kita bakalan push dan kita lebih kasih semangat, dan ya gitu sih. Karena terutama kan kita di karantina ini kan juga jauh dari keluarga, jadi pasti banget kita butuh support Iya. secara fisik dan mental juga Iya. pastinya. Jadi ya itu penting sih untuk kita saling menghargai, menguatkan dan support satu sama lain. Kita tuh sering banget kayak mungkin tuh kan itu keakraban kita tuh kayak gitu. Kita kayak gitu. Kadang kita cuman lihat doang, ada internal jokes gitu. ketawa gitu. Tapi kita sering banget kayak satu sama lain itu saling tanya kayak gimana sih Kak, aku kurang apa sih Kak, kurang apa, aku harus gimana sih, aku harus gimana. Dan dari kita tuh nggak ada yang ngerasa berat, aku nggak mau ngebantu dia atau gimana gimana, kita nggak. Kita saling kasih masukan. Kita kayak gitu. Karena kita juga pengen kita semua bisa nunjukin perform yang terbaik. Betul. Nggak yang cuma satu doang yang terbaik, tapi kayak semuanya bisa tampilin yang terbaik gitu. Kalau bisa semuanya baik, kenapa harus satu? Apa sih? Jangan dimasukin terus. Oke, jadi kurang lebih gitu sih Kak. kalau peserta yang paling kuat menurut kalian masing-masing. Aduh. Siapa sih yang Oke, peserta paling kuat menurut aku. Wow. Untukku peserta paling kuat Kak Jos sih. Kalau untukku, iya. Peserta paling kuat. Karena ya suaranya itu tuh bisa ngenakin lagu ya. Kayak lagu apapun kayak dimakan gitu sama dia. Kayak dibuat jadi lagunya sendiri gitu. Itu keren sih.
Kalau menurut aku balik lagi ya, sebenarnya kita semua kontestan punya kekuatannya masing-masing. Tapi kalau dibilang secara jujur untuk sekarang kontestan yang paling kuat menurut aku sama juga dengan Kak Niki, yaitu Kak Josh. Karena gimana ya, warna suara dia adalah tipikal suara yang sangat mudah diterima masyarakat luas dan emang beneran enak. Jadi ya gitu. Kemudian untuk yang